Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini? Baik. Sudah sarapan semuanya, Kak? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Indonesia, bisa dipimpin doanya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Meisya Septiara, Regina Sherly, Dian Islamiani, Jeffrey, Rasti, Aurel Billy, Cinta Zaskia, Sulit Natul, Suci Fitriana, Tri Rahma, Ariful Bariro, Lutfiana, Maura. Baik, terima kasih. Berarti hadir semuanya ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang perbankan dasar atau lebih dasar lagi tentang bank yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah perbankan di Indonesia. Nah, ini lebih jelasnya. Sejarah perbankan Indonesia nanti pembahasannya akan dibagi menjadi 5. Yang pertama, sistem moneter di Indonesia. Yang kedua, asal mula dari perdagangan. Yang ketiga, perkembangan bank di Indonesia. Terus yang keempat ada masa orde baru dan paket kebijakan perbankan. Yang terakhir piutang ngeser. Sistem moneter di Indonesia. Yang pertama, pengertian sistem moneter. Sistem moneter adalah hubungan yang interdependen antara bank dan lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank dan lembaga yang dapat menciptakan uang giral. Uang giral itu apa itu? Kira-kira ada yang tahu? Apa itu uang giral? Ada yang tahu? Apa itu uang giral? Mana jelaskan ya? Lihat ke depan. Uang giral adalah saldo rekening di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran non tunai melalui berbagai instrumen seperti cek, biliar giro, atau transfer bank. Uang ini tidak berwujud fisik, tidak seperti uang kartal, kertas, atau koin, dan diterbitkan oleh bank umum untuk memfasilitasi transaksi yang praktis, terutama untuk jumlah besar. Ciri-ciri dari uang giral. Yang pertama, diterbitkan oleh bank umum atau
lembaga dari keuangan lainnya. Yang kedua bentuk non tunai atau non fisik, tidak memiliki wujud fisik, melainkan berbentuk catatan, saldo gocap, terus surat, cek, surat, saldo, terus apa lagi? Alat pembayaran non tunai. Penggunaannya hanya bisa dilakukan atau digunakan menggunakan apa? Debit atau ATM. Oh, rekening. Berarti uang gila, intinya uang gila itu bentuknya bukan tunai, kertas maupun logam, tapi bentuknya nomor saldo. Misal mau beli apapun itu, paketnya berarti ATM, tinggal gesek, paketnya ditulis. Contohnya adalah cek, biliar biru, atau nota. Yang terakhir tidak bisa ditolak. Masyarakat tidak dapat menolak pembayaran yang sah pada saat penggunaan uang gila. Contoh dari uang gila apa tadi? Terus besok berarti saldo di rekening, terus ada juga cek, ada juga biliar, kartu elektronik seperti OVO, Dana, Gopay. Ada punya deh? Punya kan? Yang punya siapa? Oh, yang nggak punya siapa punya? Terus ada kartu kredit, terus transfer bank. Biasanya tunainya banyak. Kalau di ATM transfer sampai 20 juta kan pasti bisa. Harus di bank. Yang terakhir kartu kredit. Itu contoh dari uang. Kelebihan dari uang kiran. Nyaman, praktis, nilai transaksi tidak terbatas. Nilai transaksi tidak terbatas, kecuali kalau kita pakai cash. Beres. Yang ada malah beres. Praktis, tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, karena sudah ada di dalam ATM semua. Yang kedua aman, resiko kehilangan lebih kecil dibandingkan uang tunai jika hilang. Itu dapat langsung dilaporkan. Kalau tunai hilang, guys, ya kan? Berarti kamu yang legal. Kalau di ATM itu beda lagi. Nanti bisa dilaporkan ke pihak bank. Transaksi besar yang terakhir, sangat cocok untuk transaksi bernilai besar karena nilainya tidak dibatasi. Itu adalah kelebihan dari uang gila. Selanjutnya ada fungsi sistem moneter, yaitu ada memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien. Yang kedua, menjadi prasyarat dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempertahankan tingkat bunga dan stabilitas. Ada yang lain fungsinya. Memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien. Bayar tol. Tolnya seperti bayar tol. Yang kedua, menjadi prasyarat dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi.
ekonomi. Maksudnya apa? Yang kedua. Yang tahu? Menjadi perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ayo. Menjadikan peluang bisnis. Bisnisnya itu kira-kira yang seperti apa? Kalau nggak saya bisa jawab, nanti dijadikan satu waktu presentasi. Bicara, nanti dipresentasikan waktu presentasi, dijawab waktu presentasi. Tugasnya dari satu. Menjadi perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, itu maksudnya apa dan contohnya apa? Nanti waktu presentasi, mana tunjuk sesuai kelompok bagian ini. Beda semua ya, nanti kan dibagi kelompok menjadi 4. Ya bisa saja nanti kelompok 1 atau 2 atau 3 ya 4. Nanti yang menjawab ini. Untuk yang ketiga, mempertahankan tingkat bunga yang stabil. Nah, ini maksudnya apa? Catat lagi. Buat tugas sama presentasi itu. Selanjutnya, asal mula dari perbankan. Pengertian dari bank. Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hidup rakyat masyarakat banyak. Itu maksudnya apa nih? Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, terus menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Ini tuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pinjaman. Nih anaknya kita itu bank, ini bank retail. Itu misalnya gitu, barang nabung. Nah tuh ya, alhamdulillah kemudian wah. Terus dari situ pihak bank akan menyalurkan kredit kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Minta apa ya namanya ya? Utang nggak sih ya? Jadinya kita yang kelebihan uang akan menabung. Nanti pihak dari bank tersebut akan menawarkan kredit atau utang kepada nasabah yang ini membutuhkan yang membutuhkan kita kemudian perlu kan kita ya menabung yang membeli. Kalau donasi itu yang diberikan donasi nggak perlu nyalurkan, nggak perlu menyalurkan, benar nggak? Itu kalau donasi kan dari kita cuma-cuma. Memang kita berikan untuk mereka. Mana utang? Kalau pinjam ya, memberikan pinjaman. Kalau pinjaman itu dari pundi, taruhan. Tapi pakai utang. Oh, kosong. Masuk utang ya. Mana sih udah utang? Ya ini misalnya contohnya. Terus ke yang kedua, asal mula kegiatan dari perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat
dalam bentuk kredit, berarti sama kan? Pemakaian bank sama masa mula kegiatan bank itu seperti itu. Ya tadi, yang kelebihan uang kita tabung dan dari pihak bank akan membuat yang namanya kredit kepada ngutangke. Biasanya pasti kan ada jatuh tempo, ada tanggalnya. Makanya sebenarnya bank retail atau koperasi apa itu nyampe pada meninggal. Benar ya? Jadi tuh orang utang itu malah ganas. Usahakan jangan utang. Kalau kamu jadi orang jadilah orang baik kalau mau utang. Kan jujur. Asal mula kegiatan dari perbankan itu ada 3 masa. Dari masa kekuasaan VOC, terus ada juga masa kolonial, yang terakhir masa awal dari waktu kita sudah merdeka. Asal mula perbankan di masa VOC atau kolonial Belanda ya. Ini bahasa Inggris ini macamnya gimana ya? The Bank Fund Money pada tahun 1746 oleh VOC untuk memfasilitasi dagang diikuti oleh The Javas Bank pada tahun 1828 sebagai bank sirkulasi pertama dengan hak mencetak uang gulden. Apa bu? Uang emas, uang gulden yang menjadi fondasi sistem keuangan kolonial dan cikal bakal bank di Indonesia, berperan besar dalam menopang ekonomi kolonial termasuk kebijakan tanam paksa. Apa itu tanam paksa? Kerja lagi? Atau Belanda ya? Pasti kerjanya roh. Kerja roh ini sedih. Kerja yang dipaksa, kerja yang tidak ingat Pak. Kerja roh. Itu pada masa kekuasaan VOC. Untuk yang masa kolonial, tahapan awal perbankan waktu kolonial. Yang pertama ada The Bank Fund Money pada tahun 1746 itu didirikan oleh VOC di Batavia. Tujuannya untuk mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Indonesia. Terus menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia meskipun mengalami kendala operasional dan akhirnya berhenti. Kenapa mengalami kendala? Kenapa bisa terjadi kendala? Zaman dulu yang namanya kendala, ya pasti. Karena zaman dulu itu tidak seperti zaman sekarang. Kenapa? Sejak. Gini, karena apa ya? Alatnya itu tidak secanggih sekarang. Jadi untuk apa yang namanya operasionalnya pasti akan yang namanya ada kan dan pasti
selanjutnya itu ada di JVS Bank. Bahasa Inggrisan. Didirikan sebagai bentuk bank sirkulasi dengan hak istimewa dari pemerintah kolonial Belanda. Memiliki hak eksklusif untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di Hindia Belanda pada masa itu. Menjadi cikal bakal Bank Indonesia setelah dinasionalisasi pada tahun 1905. Menjadi cikal bakal Bank Indonesia setelah dinasionalisasikan pada tahun 1953. Itu pada masa itu ya. Pada masa apa tadi? Bukan masa itu. Masa kolonial. Dan yang terakhir pada masa awal kemerdekaan. Kita beralih ke era kemerdekaan. Merdeka tahun 1945. Oh, enggak 1945. 1945. Indonesia merdeka. Kita akan membahas tentang negara di Indonesia ya, bukan tentang kemerdekaannya. Peralihan ke era kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah melakukan nasionalisasi dan membentuk Bank Indonesia pada tahun 1953, menjadikannya bank sentral yang independen. Bank di Indonesia itu contohnya apa sih? BRI. BRI. Bisa? BRI. Mandiri. Kurang dua. Nah, bank syariah yang satu. Bank beda loh, beda. Nah, kalau bedakan belum, masa belum? Ganti apa lagi? Banjaran, bank BRI, bank Mandiri, bank syariah, Mandiri, BRI, BTN. Kita pernah tahu BTN belum? Belum? Belum. Bank BTN itu sebenarnya ada, tapi memang tidak sepopuler Mandiri, BRI, BCA dan BNI. BTN itu biasanya lebih tepatnya digunakan waktu penerimaan gaji. Biasanya seperti itu, terutama yang di sekolah-sekolah instansi ya. Kalau di apa namanya, pabrik itu kan juga pakainya pabrik. Berarti ada. Berarti pabrik ada dua ya. Biasanya itu BCA itu katanya itu buat orang yang konglomerat. Biasanya seperti itu. Kalau yang di pabrik-pabrik itu biasanya pakainya BNI. Biasanya, tapi nggak tahu lagi ternyata udah BCA. Kalau bank BTN itu lebih
lebih ke penerimaan gaji instansi, ya seperti sekolah, seperti itu. Makanya kalau memang BTN itu rada apa ya, kurang terkenal ya, ya seperti itu. Soalnya dia terbatas, enggak menerima apa yang namanya orang waduh, selanjutnya ya, pertanyaan C. Perkembangan bank di Indonesia. Yang pertama ada bank sentral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951, itu pasal di mana? Kerja pas. B. Kalau bahasa Inggris, bank itu jadi B. Kerja pasca bank. Itu udah, bacanya tidak. Kerja pas B. Dinasionalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Namanya diganti menjadi Bank Indonesia dan berperan sebagai bank sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank. Kenapa maksudnya pengawas? Kenapa bisa jadi pengawas? Karena bank sentral itu apa? Ada yang tahu bank sentral? Ya, musik tadi ya. Anak-anak kayak biasanya. Ada yang tahu? Tulis tiga kali. Oh ya. Silakan. Ayo. Bank sentral adalah lebih keras. Mas Dikit. Lembaga keuangan independen yang mengelola kebijakan moneter bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai mata uang atau rupiah Indonesia, mengontrol inflasi. Terus serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. oke. Bagian awal dokter rumus. Ada yang ada? Oke, kan. Sekarang mana mau bilang? Sekarang dengarkan. Rumus. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas keuangan negara. Apa aja? Negara. Kalau saya semua teman negara. Ada yang tanya enggak? Masih enggak? Loh. Nah. Mana lanjut ya? Selanjutnya yang kedua ada bank umum. Ada bank umum. Apa saja? BRI terus B BCN BB BCN Bank Lembaga Negara. Fungsinya apa? Ada lembaga namanya kalau aku di terbang. Nah, ini tuh ada Bank Dagang Negara. Itu apa? Bank Dagang Negara. Bank Hasil Ekspor. Biasanya bank seperti ini tuh hanya dimiliki sama pedagang yang tinggi, internasional. Ini dagang apa?
Sepatu. Pasangan. Gimana kata itu? Kenapa ada bank dagang negara? Ya tadi, kalau yang punya usahanya itu yang besar, itu otomatis penghasilan pemasukannya kan gede. Nah, seperti saja ini. Nah, itu nanti apa ya? Karena uangnya itu gede, mereka itu pasti akan punya rekening sendiri, penyimpanan sendiri. Kalau pakai BCA atau apalagi BRI ya, itu bisa saja terkena yang namanya apa? Bukan benda, pencurian. Pertanyaan itu seperti itu. Akhir-akhir ini yang namanya BRI itu pasti, bukan pasti ya, kebanyakan ada yang namanya pencurian uang di ya gitu loh. Takutnya itu seperti itu. Jadinya untuk pedagang yang besar perdagangan ke internasional itu pasti punya rekening. Kalau di luar negeri itu namanya bank. Masih bingung? Ada yang ditanyakan? Nanti lanjut ya. Kalau? Ya. Saya punya teman. Selanjutnya tentang perkembangan bank di Indonesia ada juga bank pembangunan. Bank pembangunan di Indonesia atau Bapindo, Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Bank Tabungan Negara, nah nih BTN, yang dari tadi kayak dilupakan, BTN. Yang terakhir ada Bank Mandiri. Oh ya, depan. Untuk contoh bank sentral tadi, apakah sudah jelaskan? Belum ya? Untuk contoh bank sentral yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Yang pertama di Indonesia itu ada Bank BI, Bank Indonesia. Yang kedua di Amerika Serikat, namanya itu Federal Reserve. Atau The Fed. Yang ketiga Jepang. Itu namanya Bank of Japan. Atau Jepang. Itu namanya BOJ. Yang keempat Uni Eropa. Itu apa namanya? Namanya European Central Bank. European Central Bank di Eropa. Yang kelima di Malaysia. Apa namanya? Malaysia. Bank Negara Malaysia. Yang keenam ada di Singapura. Namanya Singapura. Loh, gak apa-apa bahasa Inggris. Orang belajar bahasa Inggris. Ayo Inggris dong. Singapura. Monetary Authority of Singapore.
ngepur. Oke, kita bicara bahasa Inggris. Yang terakhir ada di English. Way of English. England. Way of England. Itu yang ada di Inggris. Selanjutnya untuk yang masa orde baru dan paket kebijakan perbankan. Kita bahas yang masa orde baru. Bisa dilihat itu ada 4 dalam kotak. Memperkuat undang-undang yang mengatur perbankan pasti ya, juga ada yang mengatur. Yang kedua, mengatur perbankan. Yang ketiga, gantian usah benar. Baru saja. Kemudian nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan reguler. Yang terakhir, Lagi kesempatan untuk pemilihan negara asing melalui ketentuan undang-undang 3 tahun 1998 tentang negara asing. bangko asing. Kayak hubungan aja ya. Kita ngantor. Kayak ngantor apa ya? Masa pagi-pagi udah ngantor? Gak ada ya? Belum begini. Lanjut ya. Masa orde baru dan paket kebijakan perbankan. Masa orde baru di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998 di bawah kepemimpinan Presiden yang kedua, Presiden Soekarno, diwarnai oleh stabilitas politik yang kuat dan fokus pada pembangunan ekonomi. Pada waktu itu ekonominya menjadi stuck karena sesuatu yang bagus dan stabil pasti akan selalu dipertahankan, diperhatikan, dipikirkan, benar? Jadinya orang paket kebijakan perbankan. Pemerintah orde baru menerapkan berbagai paket kebijakan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia dan juga stabilitas moneter. Salah satu yang paling signifikan adalah paket kebijakan bulan Oktober tahun 1988 atau lebih dikenal dengan paket deregulasi perbankan. Deregulasi apa? Deregulasi. Buat teko kalau jawab berarti nanti buat presentasi. Itu tambah kali ya. Apa itu deregulasi? Kebijakan pemerintah untuk mengurangi kejahatan atau menghapus hal-hal yang membahayakan dianggap menghambat kegiatan ekonomi. Intinya berarti mengurangi atau menghapus ya apapun itu yang menjadi hambatan untuk pertumbuhannya ekonomi. Itu namanya deregulasi.
ini adalah ada beberapa paket yang menyebutkan tentang kebijakan dari perbankan pada masa Orde Baru. Paket 1 Juli 1983. Yang kedua paketnya nomor 27 tahunnya 1988. Paket tanggal 25 Maret itu pada pertengahan Pato, bukan Pato ya. Pato 88. Selanjutnya paket tahunnya juga itu sama ya. Jadi ada juga penyempurnaan ya. Selanjutnya paket nah, selanjutnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun. Selanjutnya pemerintah. Paket yang 9 Mei tahun 1993. Paket Juli yang tahun 1993. Yang lain kan kalian? Wadah belum 1 tahun. Yeah. Yang terakhir pengumuman pemerintah pada 1 November tahun 1997. Sekarang kita membahas tentang yang Pato. Bukan Pato ya. Nanti kalian terkenal yang Pato. Namanya Pato. Pato 88. Pemerintah Orde Baru menerapkan berbagai paket kebijakan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter. Salah satu yang paling signifikan adalah paket kebijakan Oktober 1988 atau yang dikenal dengan paket ini yang terakhir masa reformasi bantuan likuiditas bantuan likuidasi Bank Indonesia. Krisis keuangan dan moneter pada tahun 1997 mengakibatkan terjadinya peningkatan utang perbankan nasional. Konsekuensi lanjutnya ialah terjadinya likuidasi terhadap 16 bank yang akhirnya diguncang perekonomian Indonesia. Daripada ngantuk, ini boleh ada satu video yang akan menampilkan tentang Bank Indonesia. Benar ya? Yang ini ada tulisannya ya, bisa diperhatikan. Ben orang ngantuk.
Kamu gak? Kemana? Ya. Nanya ya? Nanya ya? Tapi nyanyinya ya tetap lagu bangsa Indonesia dong. Hah? Bintang kecil. Kau bintang kecil. Jangan. Nah ini dilanjut apa skip? Skip dulu. Kita nyanyi. Nanya enggak? Ini ya. Udah kan langsung yang bilang nanti. Jangan saya kasih bareng. Mau belum dimulai Pak ya? Kalau bentar ya. Berdiri dulu dong. Karena berhubung ini suaranya nggak bisa keras, tetap Bona minta kamu yang bersuara keras. Nanti kan, Bona udah juga keras banget. Airku tidak melupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeriku jalani, yang masyhur ramai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sana aku rasa senang. Karena aku tak lupakan engkau bukan datang. Bisa duduk? Karena ada musik, karena bukan itu suka yang mandiri, dia nggak juga cuman diri. Belajar nanti musiknya Yusuf. Apa itu ya? Pembelajaran mandiri musiknya Yusuf. Yang penting tulisannya ada terus. Oh, datang baca. Nah, untuk selanjutnya bagi kelompok seperti yang kemarin. Mau bisa. Kita bagi kelompok jadi 4 kelompok. Satu kelompoknya 3. 4, nanti 3, nanti 5. 4 dong. 4 bisa satu sih. Ada 4 judul materi. 4 berarti yang 1 5.
Berarti 4, 4, ini 2, yang satu 3. Itu ya. Diskusinya setiap meja kita tahu bagaimana.
Kita
Untuk pengertian nanti jangan dan juga sudah selesai. Ayo, waktunya tinggal sebentar lagi. Dari kelompok berapa? Empat. Bisa maju? Yes. Terus maju dikit. Ya Allah. Yuk, lanjut kelompok empat. Bisa diperhatikan dulu. Bisa diperhatikan dulu teman-teman yang mau presentasi. Ayo, yang depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tugas dari kami mengenai perkembangan lembaga keuangan di era digital. Dan sebelumnya, perkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Lutfi. Perkembangan lembaga keuangan di era digital.
Perkembangan lembaga keuangan daerah digital ditandai dengan transformasi layanan dari standar muka ke aplikasi online, didorongkan oleh pandemi COVID-19 dengan fokus pada kecepatan, kemudahan dan personalisasi melalui mobil. Bentar. Kau masuk siang dulu presentasi? Ulangi. Mana budi aku? Tapi yang juga ya. Apa ini? Kami dari Bapak menyampaikan Jadi kamu ini kan bertanya itu kamu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari Bapak akan menyampaikan tujuan kami mengenai dengan perawat pikiran kita. Perkenalkan nama saya Wisri Amal Mata. Ulang lagi. Oke. Yang keras. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tugas dari kami mengenai perkembangan lembaga keuangan di era digital. Dan sebelumnya, perkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfiana. Perkenalkan nama saya Bangga. Karena masa diberi Perkembangan lembaga keuangan di era digital ditandai dengan transformasi layanan dari tatap muka ke aplikasi online. Didorong oleh pandemi COVID-19 dengan fokus pada kecepatan, kemudahan, dan personalisasi melalui mobil banking dan pembayaran digital seperti kris yang meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan, namun juga menghasilkan tantangan seperti keamanan siber, regulasi, kebutuhan, dan literasi digital. Dampak transformasi digital. 1. Pergeseran layanan perbankan dan membiayai asuransi pembiayaan beralih ke platform digital, memungkinkan pembukaan rekening, pengajuan pinjaman dan transaksi seperti melalui aplikasi. 2. Akselerasi digital pada kami mempercepat adopsi digital dengan peningkatan signifikan pada transaksi digital seperti dan uang elektronik. Tentunya bank digital banyak bank baru muncul seperti bank digital menawarkan pengalaman nasabah yang lebih baik dan kompeten.
Regulasi kebutuhan lain dan melindungi masih kita harus bekerja masyarakat dalam teknologi komunikasi digital dan melindungi teknologi masyarakat. Terima kasih atas aksi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tugas dari kami mengenai perbandingan konvensional dan bank syariah. Dan sebelumnya perkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Saya Rita Masyarita. Saya Ciliana. Pertama adalah dalam konvensional dan sebelumnya adalah organisasi dasar itu dokumen dan landasan hukum. Berbasis dunia dari topik konsumer konvensional, sementara syariah berbasis subsidi dasar atau keumuman transaksi syariah. Sampai akan ada bukti dari dilakukan oleh dewan pengawas syariah mereka berkomunikasi berdasarkan pemeriksaan mengatakan dan dari selain itu positif namun ada dan syariah mengatakan seperti ini mengenalkan kepada dan yang bertanya menggunakan jaringan keluarga adalah aspek landasan hukum tentang konvensional mengenai positif nasional dan internasional aturan negara dan sementara di syariah Islam mengenai Islam nasional dan hukum disampaikan oleh BSS, MUI, dan DPS dalam aspek prinsip utama konvensional ekonomi sekuler mencari keuntungan maksimal, sementara bank syariah ekonomi Islam dan dan kepentingan serta perkiraan. Aspek sisa keuntungan dan konvensional menggunakan penggunaan atau simpanan dan pinjaman. Bank syariah menggunakan sistem vertikasi agar keuntungan atau pembayaran atau dan biaya sesuai aman. Dalam aspek sistem produk dan konvensional menggunakan deposito, tabungan, dan kredit. Bank syariah menggunakan tabungan atau akad lanjutan, investasi, akad mudharabah, pembiayaan akad murabahah masyarakat, dan lain-lain. Aspek pengelolaan dana. Bank konvensional nasabah dana dianggap sebagai pinjaman yang berinvestasikan untuk keuntungan, sementara bank syariah dana nasabah bisa diberikan atau berikan investasi yang berubah, misalkan investasi awal. Dalam aspek pendidikan sosial, dalam aspek fungsi sosial, konvensional atas ekonomi, bank syariah memberikan fungsi sosial sebagai daya
Reguler mengelola zakat, infak, sedekah, pengawas dan profesional diawasi oleh OJK atau BI dan syariah diawasi oleh OJK, BI dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Aspek dan keterlambatan. Dalam aspek bidang kelembagaan yang operasional didampingi syariah, sanksi, dan dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, kelompok yang maju kelompok 1. Silakan bisa maju. Oh ya, untuk yang lain persiapkan pertanyaan untuk kelompok yang lain ya. Oke, yang penting jangan umurnya berapa udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tugas dari kami mengenai hukum di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam dengan tujuan untuk meningkatkan taraf rakyat yang sementara terus kemudian terjadi perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana justru unit dan pihak yang membutuhkan dana defisit unit. Fungsi utama menghimpun dana menerima sumbangan dari masyarakat dalam berbagai bentuk seperti individu, tabungan, dan deposito. Menyalurkan dana menyalurkan dana yang telah diimpun oleh masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, memberikan jasa dan pajak dan juga menyediakan berbagai layanan
jajaran dan perdagangan. Fungsi bank dalam perekonomian. Akhir output. Bank bertindak sebagai agen kepercayaan dan kepercayaan masyarakat untuk menimbang fenomena uang mereka. Akhir output. Payment. Bank berkontribusi dalam perekonomian yang menggunakan kegiatan investasi, konsumsi dan distribusi melalui media dengan pelayanan keuangan. Segera bisa jadi guru kita menjadi guru sekaligus sebagai penyimpanan lalu berkembang menjadi praktek hingga meminjam si program dengan pertama menjadi di Italia saat Renaissance sementara di Indonesia beberapa orang sementara saya adalah ke zaman sembilan atau pada 1820 beberapa nasionalisasi pemerintah Indonesia atau ada yang mau ditanyakan? maka presentasi akan kami tutup. Kemudian presentasi dari kami, jika presentasi boleh sempurna, karena yang sempurna adalah kita yang mengumpulkan bersama. Ini sendiri terima kasih, kemudian dan terima kasih. Beda ya. Untuk yang terakhir karena sudah selesai presentasi, itu yang bersama camping. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi apa tidak? Kenapa? Oke. Sekarang sebelum Bana akhiri untuk hari ini akan Bana bacakan sampaikan dulu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Yang kita pelajari adalah tentang apa tadi? Sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia ini dari masa penjajah Belanda dengan berdirinya bank pada tahun 1746 oleh VOC dan dilanjutkan berdirinya The Javas Bank di tahun 1828 sebagai Bank Sentral Hindia Belanda.
Jadi sejarah perbankan itu dipelopori oleh Mbak Ena, masa VOC dan kolonial dan awal kemerdekaan berarti 3, kan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah selesai? Mau ngapain sih? Sebelum juara tutup, tadi kan kita sudah menyanyikan tanah airku yang ini Indonesia ada. Bisa berdiri? Mantap ya? Indonesia di sana aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita kan nggak semangat, biar kita semangat bareng-bareng. Kita ice breaking. Tepuk semuanya. Ya. Dulu kayak kita tepuk semangat. Oke, semangat deh. Terus kasih apa lagi itu? Ya, kita aja ya. Mulai. 1, 2, 3. Semangat. Bukan tepuk semangat sih dengan dan pulau. Ya. Mulai. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Inilah dulu hari ini. Terima kasih banyak sudah bisa masuk semua meluangkan waktu untuk pembelajaran dari perbankan ini. Sebelum diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa lagi? Selesai. Terima kasih. Selamat siang karena nyampe siang. Selamat pulang ya, sampai ke rumah masing-masing. Hati-hati
Tanda. Sekian dari Bu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama ya Allah.